Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan video saya di minggu kemarin. Dan saya juga memohon dukungan kepada teman-teman untuk jangan lupa subscribe, share, dan juga komen di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Di kesempatan video kali ini saya akan mengangkat satu kisah nyata misteri yang pernah dialami oleh ayah saya. Mungkin sedikit memperjelas kembali kepada teman-teman yang belum menonton video yang pertama. Ayah saya itu berprofesi sebagai praktisi supranatural. Artinya ayah saya banyak sekali mengalami kasus-kasus atau menangani kasus-kasus yang berbau dengan supranatural. Nah, di video yang kedua ini saya akan membawakan satu kisah misteri kembali yang pernah dialami oleh ayah saya. Kisah ini dialami oleh seseorang di mana seseorang ini menjadi hidup susah dan juga hidup miskin karena dengan sengaja memasukkan atau mengubur keris pusaka di dalam tembok rumahnya. Dan di kisah misteri kali ini saya juga akan menceritakan bagaimana proses menghilangkan efek negatif serta teror dari makhluk halus penunggu dari keris tersebut yang dilakukan oleh ayah saya, yang tentunya dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dengan teknik ilmu kebatinan yang ayah saya miliki, sehingga semuanya bisa terpecahkan dan menjadi kisah misteri yang layak untuk saya bawakan di channel saya ini. Nah, seperti apa sih kisahnya? Seperti apa jalan ceritanya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Lisa Labrar. Keris adalah mahakarya tempo dulu yang dipercayai memiliki energi-energi gaib dan bertuah serta memiliki manfaat-manfaat tertentu. Memang ada sebagian orang yang beranggapan bahwa keris itu mendatangkan sikap musyrik. Akan tetapi menurut saya, kalau kita menangani atau menanggapinya secara benar dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya keris bisa menjadi media bantu bagi manusia untuk menjalani hidupnya dan bahkan untuk meraih kesuksesan. Keris lama contohnya kita sebutnya keris sepuh. Keris sepuh ori yang dibuat oleh empu pada zaman dahulu. Pada proses pembuatannya melalui proses bertapa dan juga membaca doa atau mantra-mantra kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidaklah heran kalau sebilah keris yang ori dan juga sepuh atau lama pastilah memiliki energi gaib yang sangat-sangat kuat. Kisah ini saya awali dari tahun 1980. Narasumber kita kali ini kita sebut saja namanya adalah Pak Anto. Tentu saja ini hanya nama samaran. Beliau adalah salah satu tamu dari ayah saya, di mana sudah saya jelaskan di video yang pertama kemarin bahwa ayah saya itu berprofesi sebagai praktisi supranatural. Buat teman-teman yang belum menonton di video pertama, silahkan tonton dulu videonya. Pak Anto ini terlahir dari keluarga yang benar-benar atau sangat-sangat sederhana, atau juga bisa kita katakan sebagai keluarga yang kurang mampu atau bahkan tidak mampu. Semenjak Pak Anto masih kecil, beliau sudah harus merasakan beratnya kehidupan. Beliau 4 bersaudara dan ayahnya Pak Anto berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Dan sebagai gambarannya sedikit bahwa profesi pegawai negeri sipil pada saat itu di era tahun 1980 gajinya itu sangat-sangat kecil, mungkin bisa di bawah atau bahkan di bawah tukang becak pada saat itu kalau teman-teman tahu. Dan ini tentunya sangat berpengaruh kepada perekonomian yang dialami keluarganya Pak Anto. Sebagai gambaran susahnya Pak Anto di masa kecil untuk makan sehari-hari hanya dengan lauk kerupuk dan garam. Dan karena
tidak selalu memegang uang di setiap hari. Kalau mandi jarang pakai sabun, dan kalau gosok gigi terkadang cuman memakai daun sirih saja. Waktu terus berjalan dan tidak terasa sudah masuki tahun 1997 dan Pak Anto sudah lulus sekolah SMA. Setelah lulus dari sekolah, Pak Anto akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, Pak Anto bekerja sebagai tenaga bongkar muat di sebuah toko material yang ada di kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas beliau adalah mengantarkan bahan-bahan bangunan yang dipesan pelanggan bersama seorang supir. Tentu saja pekerjaan ini tidaklah mudah dan ringan karena di setiap harinya Pak Anto harus melakukan bongkar muat bahan-bahan bangunan. Walaupun pekerjaannya sangat-sangat berat, tetapi gajinya justru sangat-sangat kecil, sehingga hanya pas untuk membeli makan dan rokok saja. Dan ini membuat kehidupan Pak Anto tidaklah membaik, bahkan bisa dikatakan semakin sulit. Karena di era tahun 1997 kebetulan ayah Pak Anto yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil sudah memasuki masa-masa pensiun dan membuat kehidupan Pak Anto semakin sulit dan berat. Waktu terus berjalan dan tidak terasa sudah 4 tahun Pak Anto bekerja di sana. Kehidupan Pak Anto benar-benar bertambah berat dan juga ditambah hutang yang semakin banyak. Dikala itu sudah memasuki tahun 2001. Saat itulah Pak Anto mencapai puncak kesabaran, atau bisa juga dikatakan Pak Anto sudah berputus asa. Pak Anto bercerita pada waktu itu, per hari Sabtu di tahun 2001 sepulang kerja beliau bersilaturahmi ke rumah temannya. Sebut saja nama teman beliau adalah Pak Legi. Sekali lagi ini adalah nama samaran. Pak Anto curhat kepada Pak Legi tentang permasalahan keuangan dan kehidupan keluarganya yang belum bisa sejahtera dan masih tetap hidup miskin padahal sudah bekerja dengan sangat keras. Setelah mendengar curhatan dari Pak Anto pada waktu itu, akhirnya Pak Legi mencoba untuk membantu, mencoba memberikan solusi, dan tiba-tiba Pak Legi teringat dengan ayah saya. Jadi sebuah kebetulan juga Pak Legi ini adalah seorang tamu dari ayah saya yang dulu pernah dibantu dalam menghilangkan gangguan gaib di tempat usahanya. Yang dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setelah gangguan dibersihkan oleh ayah saya, usahanya Pak Legi bisa sukses dan berkembang kembali. Akhirnya Pak Legi mengajak Pak Anto untuk ke rumah ayah saya. Singkat cerita, Pak Anto dan Pak Legi sudah berada di rumah dan bertemu dengan ayah saya. Setelah ngobrol-ngobrol ringan, akhirnya ayah saya menanyakan apa maksud dan tujuan kedatangan mereka berdua kemari. Di sini Pak Anto langsung bercerita tentang permasalahannya dan meminta tolong dilihat dari sisi kebatinan atau secara spiritual, dan dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara ayah saya sehingga bisa mendapatkan solusi agar kehidupan Pak Anto bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Setelah mendengarkan dengan seksama, akhirnya ayah saya menyuruh Pak Anto untuk duduk dengan rileks sambil memejamkan mata dan membaca doa sebisanya, dan ayah saya juga berkonsentrasi dan membuka mata batin dan meminta kepada Allah agar mendapat gambaran solusi untuk Pak Anto. Seketika suasana ruang tamu menjadi hening dan detak jam terus berjalan. Kurang lebih selama 5 menit ayah saya bermeditasi untuk memohon petunjuk lewat gambaran yang ada dalam terawangan. Dan dengan menarik nafas panjang dan menghembuskannya secara pelan, ayah saya menyudahi meditasinya dan menyuruh Pak Anto untuk membuka mata.
Di sini ayah saya sangat terkejut dengan gambaran yang ada dalam terawangan, lalu menyampaikan apa yang dilihat di mata batinnya kepada Pak Anto. Kalau menurut ayah saya, permasalahan yang menimpa Pak Anto karena ada gangguan gaib yang bersumber dari keris pusaka yang ditanam di dalam tembok rumahnya Pak Anto. Dan kodam dari keris tersebut ternyata sangatlah marah sehingga mengganggu keluarganya Pak Anto dari segi ekonomi dan juga kesehatannya. Mendengar apa yang disampaikan, Pak Anto begitu syok dan bahkan tidak merasa. Air mata beliau menetes dan tidak mampu berkata apa-apa. Akhirnya ayah saya menunggu beliau benar-benar tenang dan agar beliau juga bisa diajak berkomunikasi dengan baik kembali. Setelah Pak Anto tenang, akhirnya beliau menceritakan kejadiannya di masa lalu. Tepatnya di tahun 1980, pada saat itu usia Pak Anto masih balita atau masih sekitar 5 tahun. Di saat umur 5 tahun, Pak Anto melihat ayahnya bersama oknum dukun dan sedang melakukan aktivitas spiritual, yaitu menanam sebilah keris di dalam tembok rumah. Dan pada waktu itu Pak Anto juga bertanya kepada ayahnya, apa maksud dan tujuannya, kenapa kok sampai menanam keris di dalam tembok rumahnya. Pada waktu itu ayah Pak Anto mengatakan untuk pageran gaib agar aman dari serangan. Gaib yang dimaksud ini berupa santet, dan Pak Anto juga masih ingat betul di masa itu ayahnya memang sedang ada permasalahan dengan seseorang. Pak Anto benar-benar mendapatkan pencerahan bahwa aktivitas ayahnya dan oknum dari dukun tersebut di masa itu benar-benar mengakibatkan efek yang sangat buruk bagi kehidupan dan kesehatan Pak Anto sekeluarga. Pak Anto juga tersadar kalau semenjak keris itu ditanam di dalam tembok rumah, keluarganya secara berangsur-angsur selalu mendapatkan masalah, terutama masalah kesehatan. Banyak biaya yang kesedot untuk penyembuhan, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan yang berarti, sehingga keuangan keluarga menjadi berat dan terpuruk. Pak Anto ingat sebetulnya kedua orang tuanya sudah pernah melakukan konsultasi dengan seorang praktisi dan juga tabib tentang permasalahan kesehatan keluarganya pada waktu itu. Tetapi tidak ada satu orang pun praktisi yang menyinggung bab permasalahan penanaman keris tersebut. Dan baru ayah saya yang kebetulan menyinggung permasalahan tersebut. Dan di waktu mendengarkan penjelasan dari ayah saya, hati Pak Anto seakan tersentak dan bergetar, sehingga beliau yakin kalau memang penyebab permasalahan hidupnya karena keris tersebut. Pak Anto juga menambahkan sejak dia masih kecil pada tahun 1980, di setiap malam Selasa Kliwon beliau selalu bermimpi. Di dalam mimpinya beliau selalu berada di situasi dikepung atau dikurung di dalam tembok. Dan di dalam tembok tersebut selalu ada sosok laki-laki yang berjubah berwarna biru dan selalu menatapnya dengan sangat-sangat tajam, seolah-olah sangat marah sekali kepada beliau. Dan anehnya mimpi ini selalu hadir di setiap bulannya, dan mimpi itu masih tetap selalu hadir sampai sekarang, sehingga menambah keyakinan Pak Anto kalau keris yang ditanam di dalam tembok ini adalah benar-benar sumber dari permasalahan kehidupannya seperti yang disampaikan oleh ayah saya. Pak Anto lalu bertanya, kira-kira apa yang harus dilakukannya supaya kodam keris itu tidak marah dan mengganggu kehidupannya.
Lalu ayah saya langsung menjelaskan kalau tembok itu harus kita bongkar dan kerisnya harus kita ambil. Setelah keris itu diambil, Pak Anto harus merawat keris itu dengan sebaik-baiknya supaya kodam dari keris tersebut tidak mengganggu, terutama pada masalah kesehatan dan keuangan keluarganya. Dan beliau setuju untuk melakukan itu. Akhirnya ayah saya segera mencarikan hari baik untuk pelaksanaan pembongkaran tembok rumah tersebut guna mengambil keris pusaka yang tertanam di dalamnya. Singkat cerita, hari baik yang dipilih sudah tiba. Pak Anto dan ayah saya mulai membongkar tembok rumah yang dimaksud. Perlahan Pak Anto menggunakan pahat besi dan palu mulai membolongi atau melubangi tembok. Dan benar saja, di saat tembok mulai terkelupas sedikit demi sedikit, dan di sini sangat terasa hawa mistis yang sangat kuat sekali. Pak Anto terus melubangi tembok, dan akhirnya setelah tembok itu terbuka, muncullah sebilah keris yang sudah sangat berkarat. Dan bilah keris tersebut diikat dengan kawat yang sangat tebal dari pangkal sampai ujung keris. Seketika Pak Anto langsung merasakan pusing dan muntah-muntah. Dan tidak disangka, ternyata tiba-tiba Pak Anto langsung pingsan. Melihat Pak Anto yang pingsan, ayah saya segera menolong dengan menggunakan teknik pijat bagian punggung dan membacakan doa-doa khusus. Alhamdulillah, beliau bisa sadar dan segera diberikan air minum agar bisa tenang. Setelah tenang, Pak Anto menyampaikan ke ayah saya, begitu tembok berhasil dibongkar dan Pak Anto sudah melihat keris tersebut, di saat Pak Anto mencoba meraih atau mengambil keris tersebut, tiba-tiba dari dalam keris tersebut keluar sesosok laki-laki tua berjubah warna biru dan persis sama dengan apa yang sering menemuinya di dalam mimpi. Dan sosok itu langsung memukul dada Pak Anto dengan sangat keras. Itu sebabnya beliau muntah-muntah dan langsung jatuh pingsan. Mendengar dari penjelasan Pak Anto, ayah saya langsung segera mengambil keris tersebut. Sambil duduk dengan tenang dan mencoba membuka mata batin untuk berinteraksi dengan sosok kodam penunggu keris tersebut. Dari penjelasan ayah saya, sosok laki-laki tua berjubah warna biru itu memang benar-benar penunggu keris tersebut. Tetapi sayangnya saat berinteraksi dengan ayah saya, sosok tersebut tidak mau diajak berkomunikasi dan hanya menatap dengan sangat-sangat tajam yang menandakan sosok tersebut dalam posisi yang benar-benar sangat marah. Dengan melihat situasi yang tidak kondusif, ayah saya segera meminta Pak Anto untuk segera melepaskan kawat yang melilit keris tersebut serta membersihkan keris dari kotoran dan karat. Dengan cara inilah merupakan simbolis kalau Pak Anto benar-benar meminta maaf kepada kodam penunggu keris serta atas apa yang pernah dilakukan oleh ayah dari Pak Anto dan salah satu oknum dukun pada masa itu yang dengan sangat ceroboh menanam atau memasukkan keris di dalam tembok. Dan kalau teman-teman tahu, dalam ilmu kebatinan, perilaku menanam keris pusaka di dalam tembok itu merupakan tindakan yang sangat-sangat salah dan sangat-sangat ceroboh. Singkat cerita, Pak Anto segera melaksanakan apa yang diminta oleh ayah saya. Dengan niat dalam hati yang benar-benar tulus ingin meminta maaf, Pak Anto mulai membersihkan keris. Karena sudah sangat kotor, Pak Anto sedikit kesusahan dalam proses pembersihannya dan membutuhkan waktu sekitar
3 jam dalam proses pembersihannya. Setelah keris tersebut bersih, ayah saya langsung mengolesinya dengan minyak cendana. Setelah merata, ayah saya langsung segera bermeditasi dan mencoba untuk berinteraksi kembali dengan sosok kodam penunggu keris tersebut. Dengan sikap bermeditasi dan membuka mata batin sembari memegang keris pusaka tersebut, tampaklah di pandangan mata batin sosok itu lagi. Tetapi bedanya sosok berjubah biru ini, sorot matanya sudah teduh dan sama sekali tidak memperlihatkan ekspresi marah. Sosok berjubah biru itu justru mengucapkan terima kasih karena sudah dikeluarkan dari dalam tembok dan dibersihkan. Melihat situasi yang sudah kondusif, ayah saya juga segera meminta maaf atas perlakuan ayahnya Pak Anto dan oknum dukun di masa lalu, dan alhamdulillahnya sosok tersebut juga mengangguk. Ini menandakan bahwa sosok tersebut juga mau memaafkan. Interaksi antara ayah saya dan kodam keris tersebut masih terus berlangsung, dan ada permintaan dari kodam keris tersebut bahwasanya dia ingin dibungkus dengan kain berwarna merah dan dikasih kembang mawar berwarna putih. Lalu di malam harinya dia ingin ditaruh di samping Pak Anto saat beliau tidur, dan sosok kodam ini ingin menyampaikan pesan secara langsung kepada Pak Anto dalam alam mimpi. Hal ini terus disampaikan ayah saya ke Pak Anto. Tentu saja Pak Anto merasa sangat ketakutan. Ayah saya menyarankan kepada Pak Anto untuk tidak perlu takut. Justru ini adalah kesempatan yang sangat-sangat bagus, karena sosok kodam keris itu ingin menemuinya di dalam mimpi, dan ada pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikannya. Ayah saya yakin kalau hal ini hikmahnya pasti akan baik. Singkat cerita, keris sudah dibungkus dengan kain berwarna merah yang berisikan kembang mawar berwarna putih, dan kebetulan juga malam itu adalah malam Selasa Kliwon. Keris yang sudah dibungkus dengan kain berwarna merah tadi lalu ditaruh di samping Pak Kliwon yang sedang tertidur. Beliau sebenarnya sangat ketakutan, tetapi masih percaya dengan ayah saya, dan beliau juga mau melakukan apa yang diminta kodam si penunggu keris tersebut. Saat beliau tiduran di samping keris, hawanya benar-benar sangatlah mistis dan sangat mencekam. Lalu mata Pak Anto terasa sangatlah berat dan sangat mengantuk sekali. Lalu akhirnya Pak Anto tertidur. Di sini seperti antara sadar dan tidak sadar. Dalam situasi ini, di antara sadar dan tidak sadar, Pak Anto atau di atasnya Pak Anto tiba-tiba ada asap putih berwarna biru yang semakin lama semakin tebal, dan setelah benar-benar tebal muncullah sesosok laki-laki tua berjubah biru, dan di sini sosok ini sudah berwajah teduh dan sudah tidak menunjukkan ekspresi marah sama sekali. Dan sosok ini berbicara kepada Pak Anto yang intinya kalau hidupmu ingin sukses dan membaik, sosok tersebut menyuruh besok pagi sebelum jam 9 harus sudah berada di alun-alun selatan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah sosok itu menyampaikan pesannya, tiba-tiba sosok itu seketika menghilang. Setelah sosok jubah biru itu pergi, Pak Anto langsung terbangun dari tidurnya, dan beliau benar-benar bingung dengan pesan yang disampaikannya. Semalaman Pak Anto tidak bisa tidur, dan di pagi hari beliau sangat bingung dengan pesan tersebut. Kenapa sih harus ke alun-alun selatan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat? Dalam kebingungannya, Pak Anto pagi itu
pergi berjalan kaki dari rumahnya dan menuju ke alun-alun selatan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sesampainya di alun-alun, entah kenapa beliau ingin sekali duduk di Sasono Inggil, dan akhirnya Pak Anto sampailah di depan Sasono Inggil alun-alun selatan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pak Anto duduk di depan Sasono Inggil sembari merokok dan melihat atau memperhatikan suasana. Waktu terus berjalan karena sudah lebih dari 1 jam dan beliau tambah bingung karena tidak ada kejadian apapun di sana. Setelah itu akhirnya beliau memutuskan untuk pulang ke rumah. Di saat beliau berdiri dan mau melangkah pulang, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya dengan sangat keras. Lalu Pak Anto menoleh dan melihat siapa orang yang menepuk pundaknya. Alangkah terkejutnya Pak Anto setelah melihat atau menoleh ke belakang, ternyata seseorang itu adalah teman lamanya yang sudah lama sekali dia tidak bertemu. Teman yang sangat dekat sekali dengan Pak Anto pada waktu itu di waktu SMP, dan sebut saja nama teman Pak Anto ini adalah Pak Budi. Tentu ini adalah nama samaran. Singkat cerita, setelah mereka berdua mengobrol panjang dan juga saling menanyakan kabar, akhirnya Pak Anto bercerita ke Pak Budi tentang permasalahan ekonomi yang dialaminya. Pak Anto bercerita kalau Pak Budi setelah lulus dari SMP langsung pindah ke Jakarta meneruskan sekolah di sana karena ayahnya pindah tugas di Jakarta. Dan setelah lulus sekolah SMA, Pak Budi membuka usahanya sendiri di bidang kuliner. Dan ternyata Pak Budi ini orangnya sangat-sangat sukses dalam menjalankan usahanya atau bisnisnya. Singkat cerita, Pak Budi ini mengajak Pak Anto untuk pindah ke Jakarta dan membantu usahanya Pak Budi, yang kebetulan pada waktu itu Pak Budi ingin membuka cabang lain di usaha kulinernya. Karena Pak Anto ini teman lama yang sudah sangat dikenalnya, Pak Budi pun tidak lagi ragu-ragu untuk mempercayakan cabang usaha baru yang akan dibuka diserahkan kepada Pak Anto untuk dikelola. Akhirnya Pak Anto pindah ke Jakarta dan mengelola usaha kulinernya Pak Budi. Tak terasa waktu terus berjalan, dan hampir 1 tahun usaha yang dikelola Pak Anto berjalan dengan baik dan sangat sukses. Dan dari sinilah, karena beliau digaji dengan sangat besar oleh Pak Budi, otomatis kehidupannya jauh lebih baik dan bahkan bisa dikatakan sudah sangat sejahtera. Begitulah kisah nyata misteri yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah pembelajaran dalam kisah ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Dan saya juga memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.